sudah melakukan ban terhadap prioritas yang bisa didapatkan oleh EVOS. Ranger Erlang tidak ada untuk kali ini. Fanny Albert dan bahkan Suyo dari sosok seorang Albert. Bentar ini gue jarang banget lihat Itu dia. first pick ban Fanny. Ini sinyal Aether tidak akan menggunakan Fanny berarti. Ini dampaknya bisa sampai next match loh. Maksudnya ya kayak musuh-musuhnya selanjutnya akan tahu, dia di first pick aja ban Fanny. Apalagi di second. Yap, pasti kelepas berarti buat Fanny kalau mereka di second dan mereka tidak ban buat Fanny kan. Iya, berarti ya mereka akan selalu buang satu slot ban mereka untuk Fanny. Entah itu di first atau di second dong. Yap. Itu dia, jadi pertanyaan untuk Navi sekarang. Tapi yang terlepas dengan langsung diambil Joy, mereka prioritas untuk mengamankan Joy langsung karena ya Suyo di ban. Yap. Terus juga sudah tidak ada yang namanya Fanny ya. Ya. Tapi jangan lupa ya, EVOS mereka punya Lucas Jungle. Lucas Jungle. Salah satu jungle Lucas yang menang nih. Bener. Hanya kalah kan? Iya, Cuma Albert yang menang. baru Albert aja kemarin. Dua kali dia. Yang pertama yang pertama kemenangannya kemenangan mutlak juga Iya. sih. Lucas pertama yang muncul, tapi 2 pick langsung dari EVOS. Sekarang mana? Tapi kalau misalnya kita lihat ke arah EVOS, ini kita biasanya melihat ada priority terhadap Erlang. Atau mungkin menuju ke arah Albert, tapi ternyata Fanny Nosuelo. Oh, secepat itu? Ini Nah, mungkin sinyal. tindakan preventif supaya tidak adanya Lucas di seberang. Chip langsung muncul juga. Waduh. Ini dia hero yang mendapatkan buff. Dia bisa keluar dari fan manapun, dari posisi manapun. Gak perlu masuk fan dulu untuk keluar dari fan. Ya, menghemat travel time untuk ke satu fan ke yang lainnya. Why Walls? Kenapa harus berjalan? Why Walls? Bisa. Ya. Ada di mana-mana langsung. Ya tapi kali ini Wawa, ini berbeda nih. Mereka amankan Valentina ini adalah hal yang paling menurut aku agak cukup wise. Kenapa? Kondisi ini tindakan preventif kalau seberang tiba-tiba ngambil Lucas. Yap. Itu menutup jalurnya Albert untuk power dari jungle-nya juga. Jadi ada baik ya diambil Swallow-nya, kalau lu tetap maksa untuk menggunakan Lucas, mereka udah prepare. Aku rasa ya ini masih banyak hero lainnya loh. Daripada Lucas, Povius masih ada. Atau kalau dia pengen Gatot Kaca pun masih ada. Dan Yves, ini juga salah satu hero long range yang sekarang harusnya happening. Lucas Langsung diambil dan menurutku ya ini besar kemungkinan Lucas bakal main buat jungler juga. besar kemungkinan. Ya, Setuju. Karena Untuk buat EVOS. shockwave blastnya sekarang adjustment, berkedok adjust tapi sebenarnya ada sebuah buff untuk Benar. Lucas. Dan damage-nya tuh 1 damage aja ya. Atau damage tapi area full ya. Kalau yang kemarin yang ke depan, yang belakang cuma kena setrumnya. Itu dia. Sekarang langsung full damage berarti. Cukup baik memang dari buff-nya juga. Cuman entah kenapa gue belum bisa bilang 100% Lucas ini bakal ada di jungle. Jungle. Kayak masih ada chance walaupun kecil ada di X9. Oke, masih bisa di flex sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya agak bahaya kalau kita melihat kalau bukan Lucas yang di jungle ya. Karena lawannya Povius. Setup turtle nih jadi masalah nanti. Sekarang juga ini harus dipikirkan gimana cara mereka punya EXP lane yang bisa jump in ke belakang. Mereka belum bisa menemukan jawaban untuk if tersebut. Cici boleh, gak masalah. Karena kita bakal melihat kondisinya bahkan selain Cici ada satu hero lagi yang bisa dive ke belakang. Tapi mungkin di gold laner, Cloud. Oke. Gue ngeliat dari XP-nya, entah kenapa gue lebih suka kalau XP-nya badan sih. Karena kalau ngeliat Chip bukan tipikal yang bakal ada di depan Sustain. damage. Nggak Jadi kayak sustain. cari yang bener-bener badan banget sampai ngebait buat Chip-nya dapat space. Di ban dulu sekarang ya. Dulu Bin nice banget ini. Ya. Glue Band itu oke. Beberapa belakangan ini gue juga menggunakan glue cukup oke. Ya Atau- memang cukup asis aja gameplay dia. Badan. Bukan Badan, cuma jadi badan. Ini cukup badan aja, bukan untuk tipikal bisa dapetin point kill banyak atau momentum di laning juga so-so aja. Tapi kalau ngomongin ke arah Gatot Kaca yang di-ban oleh EVOS di fase yang kedua, gue ngeliat kayak malah sayang gitu loh. Gue suka banget ambil ini untuk di EXP. Amanin badan ya satu Karena ya. abis ini kan pikir dia. Untuk EVOS. Ya, tadi aku kira mereka pengen high loss juga misalnya, di ban juga ternyata. Makanya, berarti Abis ini pikir di tangan EVOS. Mereka bisa dapat either sosok dari Gatot Kaca ataupun Glue. Salah satu. tapi balik lagi sih, Ji, kalau seandainya memang dibutuhkan banget, Lucasnya masih bisa dilempar ke XP kok. Oke. Ya, jadi gak 100% banget, dia bisa ngambil gold lane dulu biar Lucasnya masih terlihat fleksibel sampai akhir. Oke. Mau buat gold siapa sekarang? Beatrix masih oke banget untuk berjumpa dengan Joy. Matrix oke, Ya. bisa banget atau Irithel, Retail juga oke. main lari-larian. Atau kita akan ditunjukkan dengan strong lane, Brody. Aduh, menarik. Bisa loh sebagai kalau Brody. Skop ternyata. Wow.
kompleks. Most buat combat Lukas. gameplay. Berarti Lim, kalau misalnya mereka menggunakan Most Combat untuk bermain dari front to back, ini dipastikan untuk EXP-nya yang jump in ke arah backline. Harus. Gua pastikan ini jump in ke arah backline. Bisa juga Lukasin taruh XP, ambil assassin. Bisa, kayak bisa Nekat masih ada. tinggi. Kayak bisa masih ada. Apapun, masih banyak banget. Nolan pun gue masih oke. Nolan gua enggak sih. Gua agak turunin tensi Nolan kalau mau sekalian ya. Dengan join ini link dengan link Albert. Karena kalau kan Lancelot pun masih oke. iya ya, karena Hayabusa juga nggak problem. Ya, Nggak masalah. masih oke. karena gini nih alasannya Joy itu tugas Joy adalah farming. Betul. Dia nggak cari kill. Dan satu-satunya assassin yang menurut gue bisa kejar farmingnya Joy. Nolan. Cuma Nolan. Betul, karena early gaming ya Nolan power. Iya, tapi itu kalau Lukasnya di XP ya. Ah, based on presence match-nya, Lukas itu di jungle Padang. Gue Wah sekarang, ini kemungkinan Cici ya. setuju. Oh, Bellerik. 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 Wow, Bellerik. Ini badan. Ini badan Apa banget. dia kita bilang? Badan banget nih. Badan punya sisi. Badan Bellerik, benar. bisa ke belakang. Iya. Jalan aja terus, tetesannya udah gak ada rasanya. Iya, dia revitalize bisa 2 kali lipat juga dari efek penambahan HP Skyguard dan Helmet ke arah Bellerik itu 2 kali lipat loh namanya. Ya, Oke. soalnya ada penambahan dari pasifnya si Bellerik ya. Dan 2 kali lipat itu angkanya gila banget sebenarnya Om. Oke. Kalau begitu dari Om Mawa, lebih ke arah yang mana? Saya Untuk draft Evos kali ini. Lukas Jungle. Lucas Channel, Lim, Untuk game 1 ya gue Evos. Evos. Apakah hari ini akan menjadi hari yang spesial? Mampukah Navi mendapatkan game pertama mereka? Atau bahkan Evos dengan line up terbarunya? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lead of down. Lukas Jungle versus Joy Jungle. Harusnya pattern dari Lukasnya ini sedikit terlambat. Tapi gak bakal lama-lama banget juga. Ya, tapi kalau untuk tim fight besar kita bilang ya, karena flash combonya dia nih kayak ada email-emailnya juga. Ya. Joy bakal ya nggak bisa gerak sama sekali. Rhythm of Joy bakal putus di tengah. Gila, di zoning jauh seperti itu. Set level 1. Level 1 dan CV kali ini udah menggunakan Regen. Ini cukup memberikan pressure loh. Regen ini memang dipencet. Kalau itu kan orang-orang yang nggak terlalu detail, ini biasa aja. Tapi buat orang-orang yang suka bayuan, orang yang suka mekanik, ini penting banget loh, Lim. Tapi jarang juga gue ngeliat tau. Kayak Romoret juga udah ada di gold lane pagi-pagi. Jarang banget sekarang. Karena dia bisa Y-walk manapun. Itu dia. Dan rotasinya bisa dengan sangat mudah. Sekarang untuk head to head kali ini, memang CV punya range yang cukup jauh. Yap. Enak range kalau Shive ya. Jadi mungkin untuk sampai level 4 dia bisa lah untuk nge-freeze lane, untuk bisa agak sedikit unggul dibandingkan dengan Erlan. Dan mengintip untuk emblem setnya, basic common ya, dual marksman. Yourself together untuk Swallow. Dan pantesan aja sosok dari seorang Bruno-nya CV ini berani banget untuk maju-maju terus ke depan. Dia pakai Master Assassin, dia pakai Fatal juga di sana. Oh ya, dan satu lagi nih ya, ini Tenacity masih banyak dipakai ya dengan main Evo aja. Jadi Iya. kemungkinan mereka, ya ini Tenacity yang sekarang itu lebih efektif di mid dengan late game. Karena persenan damage reduction. Ya, 5% ya. Ya, bukan defense pasti seperti yang kemarin. Jadi kalau untuk laning menurut gue di awal early ya. Early, ya. Early tuh kayak gak terlalu impactful. Challenge prediction. Wow! Full. Oh, saya kira saya sendiri tadi saya nggak lihat di grup karena in Albert lah we trust. Masih saya percaya salah satu jungle terbaik Indonesia yang pernah menjadi salah satu jungle timnas juga. Memang saya ingin permainan yang luar biasa dan dia penasaran masih belum keluar maksimal menurut saya. Tapi itu dia rotasi Aether. Rotasi Aether belum bisa mendapatkan satu poin jauh di depan sana dari sosok seorang Hanafi juga nggak bisa menjadi badan. Regi udah cukup kuat dengan level 4 kali ini. Dan lihat, belum ada bisa terikat sama sekali. Regi berada di garis depan, membuat pasukan dari tim EVOS kali ini terperang tapi Ki. Hamas takedown, damage yang terlalu kuat dari seorang Swallow menurut belakang dengan adanya lihat Regi menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS dan habis ini menumbangkan seorang Kars. Tidak ada Spear of Distraction di depan sana dan Albert seorang diri. Unleash Abyss kali ini tidak bisa mendapatkan point kill apapun. Belum ada korban sampai saat ini. Dan yang memang zoning out yang dilakukan oleh Regi tadi berhasil memukul mundur banyak sekali pemain dari Navi. Ya, yang harus dikhawatirkan sekali oleh Evos adalah bagaimana mereka bisa memenangkan duel ya. Untuk di area gold nih, karena semakin dibiarkan juga Shive kita tahu secara statistik India selalu kalah. Yes, tapi dianya Tapi dianya enggak. dianya enggak. Ya, mahal loh kayak gitu.
ada beberapa alasan juga sih yang gue lihat emang dia makan semua kartu tapi nomor satu dia bahkan jungle-nya pun ngalah. Jungle-nya pun ngalah, ini mungkin adalah impact dimana jungle-nya nggak bisa melakukan rotasi, Lim. Dibandingkan nganggur, jungle tersebut dan steal. Dan bahkan shortcut dikeluarkan kali ini. Balik lagi. Flicker for defensive, tapi Hanafi nyaris saja bisa mendapatkan satu momen. Tapi nampaknya sedikit langsung mundur ke arah belakang. Ki, Flicker for defensive ini nggak cukup baik untuk dia. Para pasukan dari tim EVOS. Mereka jangan sampai termakan dengan gameplay dari seorang Hanafi. Yep. Ada 3 lawan 2 tadi ya di bagian bawah dan itu tadi nice bait juga untuk melepaskan shortcut karena Flicker juga langsung dipergunakan oleh Shive untuk kembali mundur ke belakang. Kars berhadapan dengan Regi akan menjadi match up yang cukup panjang dan lama ya untuk di area top. Dan kita akan melihat untuk item build-nya juga semuanya dengan tough boots nih beberapa kecuali kedua marksman ternyata warrior boots. Emang suka adu mekanik kayaknya. Iya makanya dilihat dari awal tuh kayaknya suka adu mekanik ini berdua. Dan Hanafi kali ini terdeteksi sedikit untuk memberikan pressure dan ini adalah informasi untuk seorang Erlan. Jangan sampai terlalu offside. Kondisinya adalah kalau Erlan termakan dengan waktu 18 detik menuju ke arah tunnel, ini rugi banget sih. Siap-siap juga ya karena terkadang ya dengan adanya Moskov kita bisa menang kuantitas. Apalagi terutama kalau objektifnya jauh ya kayak Turtle yang sekarang di bagian top span of destruction kita bakal sangat bagus banget. Tapi sekarang membawakan chip juga ya enak sebenarnya bisa gigit ke bawah juga. Itu dia bisa tenang, ada shortcut nantinya. Jadi gak usah terburu-buru juga. Sertalah mulai di setup kedua XP lane yang udah hadir untuk mid lane. Well, dia kalah range sebetulnya. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan meninggalkan begitu saja. Dan lihat dari belakang Key, shotgun dibuka di ping para pasukan dari tim EVOS mereka melakukan backstep. Berhasil mendapatkan satu samtal dari para pasukan dari tim Navi. Mereka hampir saja kill serangan Navi dan betul sekali. Instant damage yang dipendung oleh para pasukan dari tim Navi tidak bisa terlalu lama. Terlalu besar damage yang diberikan. Red on Giant dari Regi itu yang benar-benar membuat mereka takut dan swallow. Back on track. Walaupun masih dengan recall yang lama, tapi stikernya sudah berbeda. Itu dia. Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngeliat pergerakan hater tadi dia akan menghindari team fight. Betul. Padahal iya, turtle-nya lumayan low. Mungkin nggak mau ngambil resiko juga sih. Ya lebih main safe ya dia ya. Dan kekuatan dari chip tadi dia masuk ke belakang Sway Walks dari tempat yang cukup jauh tadi. Tidak perlu langsung ke single-nya ya, tapi langsung ya ke TKP di belakang tadi. Di lubang nomor 1. Backstepnya bagus banget dari King. Dia langsung buka di sana. Sebenarnya agak cukup riskan juga ketika real world manipulation-nya dibuka di tengah shortcut-nya dibuka di tengah real world manipulation. Itu sebenarnya agak cukup riskan, Om. Tapi itu bisa buat takut-takutin juga kan. Ada efek immobilize-nya. Bikin tutup. Bikin nutup. Dan semua harus fokus buat pecahin shortcut. Iya, dan menurut gue juga sekarang Navi dia nggak boleh setup sih. Jujur dia yang harus counter setup. Ketika EVOS ada di mode counter setup itu kayak unggul banget. Lucas yang nggak perlu pakai badan dia tiba-tiba datang ke belakang, ya itu udah jadi memang tugas fighter. Oke, surprise! Happy birthday, Ether! Tapi nampaknya kali ini tidak ada poin kill yang cukup maksimal bisa didapatkan oleh sosok seorang Albert dan kawan-kawan. Meanwhile di depan sana Erlan mencoba untuk bertahan seorang diri di arah bottom lane. Apakah akan ada penyelamatan dan spill of distraction? Kali ini nggak ada yang bisa masuk ke dalam karena si V fokus di arah turret. Meanwhile ditutup jalannya oleh seorang Hanafi. Tidak ada rotasi ke arah bottom lane. Nilai rotasi yang sangat mahal dari Hanafi. Oke, ini masih cukup pelan ya temponya juga. Dan tadi di bagian bawah cukup serem sebenarnya buat EVOS karena hampir saja Erlan mungkin kalau di ganking langsung masuk dari Dakin, dia bisa saja terpick off. Dan lagi untuk setup di Turtle, Spare of Destruction masih menjadi sebuah masalah sebenarnya. Atau tidak juga sih, karena Navi sudah mulai bergerak juga. Bagaimana Shive sudah mulai berjalan bersamaan dengan Hanafi. Di bawah kali Navi. Oke, tapi kali ini para pasukan dari tim EVO Reward Manipulation dan Expedition telah dikeluarkan. Sel menuju ke belakang, dibalaskan kembali. Walaupun Ki tumbang, para pasukan dari tim EVO mereka tidak akan kenal gentar. Red of Giant dari seorang Regi masih ada. Depan Regi plus berhasil di gas depan. Langsung ada seorang panah dari seorang Hanafi. Gagal untuk mendapatkan poin kill sama sekali. Dan panah lihat Albert. Kembali menunjukkan kualitasnya. Dan tumbang. Karsem detik untuk para pasukan dari tim Navi. Gagal perfect turtle untuk tim EVO. Kars, again and again. Salah satu EXP laner yang mungkin dulu terdengar baru tapi lihat sekarang kualitasnya dan X-Magic. Wow. Dia tidak mau kalah di depan Swallow. Mereka kalah jumlah sih, jelas banget dengan hadirnya si V tadi. Damage-nya jadi cukup. Sementara EVOS yang dia udah gak punya jalan keluar lagi. Terpaksa untuk team fight dan ya kerugian untuk EVOS. Ya, mereka dipaksa banget tadi sehingga harus meladeni ya apa yang dilakukan juga oleh Navi. 5 melawan 4 jelas bukan tugas yang mudah tadi untuk EVOS. Dan Navi mereka sudah mulai agak sedikit meskipun ini masih tergantung ya bagaimana nanti si secara posisi. Surprise! Happy birthday
Black Cars yang harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim EVOS dan akhirnya menimbulkan hasil yang luar biasa. Ether masuk kembali sembarangan, ingat ada Red of Giant. Kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka belum takut kan, mereka memaksa Ether supaya masuk ke dalam perangkap dari seorang Regi. Yep. Dan kalau kita melihat Aether-nya ketika memberikan damage juga untuk Electrifying Blitz ini masih belum terlalu berasa loh buat Swelo. Yes, di depan sana surprise. Di rotasi dari Ki menyelamatkan Erlan. Ki luar biasa menyelamatkan Erlan di saat yang tepat itu. Bayangkan kalau Ki nggak lewat di situ, Lim. Iya, dia ada Kasusnya berbeda. Cyclone Eye ya tadi menyelamatkan juga. Dan jujur hati-hati loh dengan Navi yang dia punya power. Bermain front to back, dia punya Bruno dengan continuous damage yang lebih pasti. Mungkin di late game Erlan unggul iya, tapi gak untuk sekarang menurut gua. Ya, mereka harus benar-benar lihat bagaimana positioning dari Sive. Sive jangan sampai bisa melepaskan full stack dari volley shotnya dia. Ini masuk ke badan-badan pemain garis depannya, terutama buat Albert. Satu item lagi dari meetingnya berarti. Oke, tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk berdansa dari seorang Ether dengan return dari Joy-nya. Dengan kondisi seperti ini, satu mid turret yang sudah dipecahkan, ini mungkin agak cukup adil untuk mid lane mereka. Tapi, ngomongin dari side lane, mereka masih kurang kalah adil. Apalagi di top lane ya, Lim. Iya. Mungkin akan berpengaruh ke visionnya nanti, tapi di bagian mid lane ini nggak bakal dilepas sih. Wow. Liger for defensive berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS atas X-Magic. Ini yang menandakan kalau tidak ada lagi jalan untuk pulang ketika X-Magic berani masuk ke dalam. Dan satu hal yang harus diperhitungkan oleh X-Magic, jangan sampai dia nggak tahu position di mana Chip berada. Ya, dan sejauh ini kita belum melihat ya, ada yang memantau di mana nih Chipnya sebenarnya ya, bush yang mana yang sekiranya bisa ada dia. Surprise Ki! Menuju ke arah belakang, targetnya menuju ke arah kelas, tapi nampaknya lihat Erlan dan kawan-kawan free hit ke arah belakang sana berhasil mendapatkan cut. X-Magic di depan sana Erlan langsung jamin mendapatkan si Flicker for defensive. Dan para pasukan dari tim EVOS berhasil menutup ke arah Ether. Dan Albert berhasil selamat, still survive from Albert. Wow, team fight yang begitu katik. Keduanya saling bertukar damage. Tapi ya, keuntungan memang masih ada di EVOS. SOD dari Erlan masuk ke bagian belakang dan menjadi ancaman yang serius. Wah, itu SOD-nya pas banget karena X-Magic Om Awa. Iya, dan target yang di belakang memang sangat-sangat tipis sekali semuanya ya. Dan kita bisa melihat adanya sebuah base turret yang pecah tadi, yang memberikan efek knockback juga, dan loss ini sangat gratis untuk EVOS. Free. Tanpa ada sedikit pun pajak. Sword skill nggak ada keluar. Flicker udah nggak ada yang keluar. Satu keculik pun nggak ada. Terlalu kuat untuk kondisi team fight yang sebelumnya. Harusnya mereka sekarang harus kepusingan sama Regi sih, yang udah terlalu badak. Dia nggak pakai item penambah darah selain Radiant Armor, tapi Blade Armor ini bakal ganggu banget critical dari CV yang nggak akan maksimal. Ya, pada Radiant Armor juga kan, yang stacknya lebih cepat sekarang dibandingkan dengan yang kemarin. Reward Manipulation, Oh, Kopia. bisa login? What? Dan lihat hampir gagal mendapatkan Serbical. Spear of Destruction menyala dan memasuki satu posisi mid lane. Satu posisi yang terbuka. Dari Erlan fokus menuju ke arah turret. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka belum menempatkan satu posisi shortcut dari Ki di mana itu berada. Cuma kalau udah makin defense ke dalam base ya, sejujurnya shortcutnya agak susah sih. Iya, agak Karena susah. nggak ada lagi jalannya kan. Mau nggak mau pakai flicker dan juga shortcut. Kita lihat, tabrak bagian bawah. Oke, kita lihat konsol gaming dari Ki di depan sana. Gagal untuk mendapatkan satu defensive turret dari bottom lane. Real Manipulation yang asli, tapi kali ini para pasukan dari tim EVOS harus mundur ke belakang. Regi terlalu sakit. Dengan Padang berhasil mendapatkan Ki. Mereka terlalu terburu-buru. Ambisius mereka untuk mendapatkan turret ditukar dengan Ki ini jujur nggak terlalu worth it. Tapi setidaknya turretnya pecah, laningnya gampang karena di arah bottom lane akan ada lot yang selanjutnya. Oke, dan item tadi yang menarik adalah yang di-build dengan Ki ya. Fleeting time. Lebih mempercepat lagi untuk penggunaan dari shortcut nantinya. Karena ya dapat assist juga akan mempercepat untuk efek cooldown dari shortcut. So let's see apakah sekarang akan bermanfaat juga ke depannya. Sementara ya masih ya dengan serangan yang di-build up untuk menuju ke buff milik dari Harvey. Ether really, Ether. Gak boleh terlalu buru-buru, Ether. Walaupun memperebutkan karena powerful buff, tapi itu nggak cukup worth it kalau ditukar dengan nyawanya Ether. Ya, jadi sekarang untuk pengambilan buff juga, Navi mereka sudah mulai harus memilih. Iya. Mau yang purple buff, mau yang orange. Wah, itu kejadian yang nggak ngenakin banget pastinya untuk para jungle. Karena invade dari lawan itu udah nggak bisa dibendung biasanya. Tapi melihat winning condition dari Navi sendiri, gue ngerasa masih ada di landing jauhnya. Mungkin trap ke arah chipnya, paksa chipnya, cari chipnya.
dengan catatan harus instan ya. Kalau Iya. nggak instan ya dia akan dibalikin. Tapi kondisinya sekarang coba kita lihat. Balik, reverse psychology. Malah trapping yang dilakukan itu dari EVOS untuk memperebutkan Lord yang selanjutnya. Dan itulah kesempatan dari Ki untuk bisa ngebuka shortcut backstep lagi. Karena mereka punya chip. Mereka bisa mainin kan untuk map-nya juga. Kayak dia bisa ada di mana-mana. Dengan hilangnya presence chip dari minimap. Ini cukup menjadi misteri langsung buat Navi. Kalau mereka salah bergerak satu langkah saja, bisa-bisa ada shortcut di belakang. Atau bisa-bisa mereka di-ganking langsung dengan Moskov plus chip. Atau gue ngeliat entah kenapa ya. Ini ada celah juga pancing shortcutnya, tapi dengan catatan Cars yang ada di depan. Biar Hanafinya dapat momen dan X-Magic juga free. Cars lagi-lagi telah menunjukkan batang hidungnya kali ini. Tapi kondisi yang harus Cars tahu, dia nggak bisa sembarangan masuk. Dengan item yang hampir aja kita bisa bilang cuma satu item yang jadi dari Cars. Dengan satu baru rope menuju ke arah Blade Armor. Tapi ini masih belum cukup, Bongo. Siapa yang bisa ditahan dengan item seperti ini? Ini harus butuh tambahan lagi ya. Blade Armor. Baru jadi. Baru jadi sekarang. Tapi lihat dari Cars di depan sana bakal coba untuk ditutup flank for defensive. Kembali didapatkan. Tapi lihat Enter is coming dan Red of Giant. Berhasil menutup kanan. Sosok dari Hydra menutup kanan belakang. Spiral Distraction gagal. Dan berpasukan dari tim EVOS. Berhasil mendapatkan lock yang selanjutnya. Defense tambahan yang menjadi jawaban. Albert! What are you doing? Albert! Berhasil mendapatkan Lord tapi dia masuk terlalu dalam dan akhirnya membuat dia tumbang. Kerugian di tangan dari EVOS. Dan Lordnya kemungkinan besar akan menjadi Lord yang sia-sia. Pertukaran dua, ditukar dengan hanya ada satu member plus Lord. Mungkin masih bisa di defense juga. Walaupun ya kita tahu dari sisi goldnya, ekonominya masih dipegang oleh EVOS. Ya, tapi cukup disayangkan ya. Karena tadi sebenarnya ada kesempatan untuk Albert juga mundur. Iya. Tapi mungkin mengira karena damage-nya cukup. Dia memaksakan untuk tetap maju. Miscalculate yang sangat berbahaya. Walaupun kita anggap ini masih menit yang ke-14, tapi kalau nanti itu terjadi di menit 18, Lim, semuanya bisa berbeda. Iya, War to Fobia sekarang ya dengan reduction tinggi sekali. Tapi masih sempat sih untuk nge-follow Lordnya. Reginya spawn pun nggak usah buru-buru untuk datang ke lane. Ada key yang bisa shortcut nantinya. Ini jelasnya shotgun akan menjadi senjata ya. Flicker shotgun kan? Flicker tentang cooldown. Paksa. Oke, bakal coba dipaksa dengan ada shotcut di depan sana. Ethel menuju ke arah belakang, Ki masih bisa selamat, tapi reward manipulation. Ternyata yang asli gagal untuk mendapatkan yang palsu. Sedangkan di depan sana, Casper perangkap di depan sana, membuat permasukan dari tim Navi. Kehilangan defensive power mereka. Lihat, yang aslinya gagal untuk mendapatkan deliver damage maksimal. Malah yang imitasi dari Swallow yang full maksimal dapetin point kill. Ya, tapi lagi-lagi Cars yang harus menjadi korban ya untuk Navi sendiri karena dia ketika melompat dengan Infernal Pursuit ya sudah mau gak mau itu harus ada tempat yang terjadi dan gak ada follow up dari Navi juga karena damage mereka belum cukup. Dan sekarang mode defensif lagi dari Navi. Mereka akan coba untuk bertahan. By the way, mereka juga punya high ground defense yang cukup oke. Kiev, Bruno untuk clear wave kayaknya bukan masalah yang serius. Tapi ya, Ki semakin kesulitan terlihat ketika Navinya mode defensif. Betul sekali, itu setuju banget. Dan sekarang, kalau bisa kita lihat, kembali akan ada mode trapping untuk EVOS harusnya. Ya, mereka butuh main pick off di luar ya sebelum bisa masuk ke area base milik dari Navi karena kalau Navi masih lengkap dengan 4 pemain ya mereka akan bisa melakukan kontrol buat area mereka juga karena mereka punya real world manipulation yang original ya yang jelasnya akan jauh lebih lama. Iya, betul. Bola hitam dari kedua gold lane. Dan jangan lupa, mungkin sebelumnya Joy-nya terlihat gak ada damage. Tapi sekarang Joy-nya udah ada damage nih, bahkan Divine Glaive ini udah sakit banget. Bahkan kayak Regi pun lumayan akan bocor. Oke. Dan itu berarti harus di-trigger dari jauh sebenarnya buat Rhythm of Joy-nya. Karena kalau dari dekat kena flash combo, balik lagi flash combo yang memang bisa membalikkan segalanya. Dari Lucas ya, Ya. itu skill yang dorongnya dia, itu kan sakit banget, kita nggak bisa nge-dash lagi. Dan dia damage juga, Om. Makanya kayak dia harus cari pantulan untuk Rhythm of Joy-nya di jungle mungkin. Biar datang-datang langsung Electrifying Blitz juga. Iya, langsung nyanyi. Ketika ritme dari Joy ini berhasil nyala dan bahkan berdekatan dengan Swallow, ini sangat menjadi impact yang mahal loh. Karena kalau ngomongin ke arah Erlang, ini agak cukup berbahaya juga. Melihat Erlang yang udah punya Mavic dan ini kan cukup jauh Lim. Sengaja Positioningnya. Dia Jadi ada Roscoe. Swallow, iya mantap. Dan Swallow satu-satunya yang punya potensial untuk bisa dimakan dengan satu instan. Lihat Aether. Oh, sakit sekali. Joy dimiliki dari Aether. Bahkan Regi sekalipun dengan full tank yang dimiliki. Seperempat tadi udah hampir muncul dan Swallow memilih untuk mundur ke arah belakang. Sudah berhasil mendapatkan real world manipulation imitasi. Di depan sana Aether. Lihat, itu dia. Satu ritme saja belum bermain piano di samping Albert sudah mulai kuat dan K surprise happy birthday
Nanti Kars kembali dengan flicker defensifnya ke arah belakang. Tapi lihat apakah mau masuk dan serang Erlan. Tidak memilih untuk masuk lebih dalam lagi. Masuk ada bakat tertancap. SPG. Kali ini flicker body defensif tapi Kars harus masuk lebih dalam lagi karena Wrath of Dryad. Membuat Ether gagal untuk masuk lebih dalam dan Alpha. Dua kali garukan menghilang amarah pasukan dari tim Na'Vi. Dan ini bencana. Triple kill from Malphite. Fokus ke arah PS. Dia nggak perlu apa-apa No way, terjadi. Dengan Immortality. Looking for Mania. Dan ini